Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Puspitasari, kelas MJ701 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu yaitu Dr. Samsul Hidayat, SE, SPD, MPD, MM, CHRO, CFTR. Kali ini saya akan membahas tentang analisis strategis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, lalu identifikasi masalah, kemudian matriks SWOT ketenagakerjaan Indonesia, kemudian implikasi strategi SWOT, kemudian keputusan strategi yang direkomendasikan, kemudian balance scorecard program ketenagakerjaan, kemudian tahapan implementasi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang penilaian objektif terhadap studi kasus. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia bersifat struktural, meliputi rendahnya kualitas pekerjaan, terbatasnya lapangan kerja formal, lemahnya perlindungan pekerja, diskriminasi rekrutmen, ketidaksesuaian keterampilan, dan tingginya jumlah pekerja informal. Walaupun tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 4,65% dan rata-rata upah buruh sekitar 3,39 juta per bulan. Kondisi tersebut belum menunjukkan peningkatan kualitas pekerjaan secara merata. Pada Februari 2026, sekitar 59,4% dari 147,67 juta penduduk bekerja masih berada di sektor informal, sedangkan pekerja formal hanya sekitar 40,6%. Kenaikan upah nominal dari 3,09 juta rupiah pada Februari 2025 menjadi 3,29 juta rupiah pada Februari 2026 juga belum tentu meningkatkan kesejahteraan karena harus dibandingkan dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup. Nah, pengangguran pemuda masih menjadi masalah serius. Sekitar 1/5 pemuda dalam angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan, sedangkan sekitar 20,31% pemuda termasuk kategori NEET, yaitu tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Data PHK juga perlu dipahami secara hati-hati. Angka 15.425 pekerja ter-PHK pada Januari hingga April 2026 hanya mencangkup pekerja jaminan kehilangan pekerjaan dan belum menggambarkan seluruh kasus PHK. Sementara itu, proyeksi kehilangan 1,2 juta pekerja akibat perang tarif merupakan skenario risiko, bukan angka aktual. Perubahan kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pada Februari 2026 juga dapat mengubah besarnya dampak tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang identifikasi akar permasalahan. Permasalahan ketenagakerjaan Indonesia berasal dari 5 faktor utama. Yang pertama yaitu penciptaan pekerjaan masih banyak terkonsentrasi pada sektor berproduktivitas dan bernilai tambah rendah. Kedua yaitu terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan akibat lemahnya keterhubungan pendidikan, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Yang ketiga yaitu pengawasan serta penegakan aturan ketenagakerjaan belum merata, terutama dalam persoalan kontrak kerja, outscoring, pesangon, magang, dan PHK. Yang keempat yaitu perlindungan sosial belum menjangkau seluruh pekerja, khususnya pekerja informal dan pekerja gig. Yang kelima yaitu aturan mengenai diskriminasi usia dalam rekrutmen belum tegas sehingga perusahaan masih dapat menetapkan batas usia yang tidak selalu berkaitan dengan kompetensi pekerjaan. Lalu berikutnya yaitu kita akan membahas matriks SWOT ketenagakerjaan Indonesia. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, angkatan kerja besar, bonus demografi, pasar domestik luas, pertumbuhan ekonomi relatif stabil, ketersediaannya BPJS ketenagakerjaan, JKP, balai pelatihan kerja, perguruan tinggi, dan sistem informasi ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan. Sekitar 59,4% pekerja masih informal, produktivitas dan upah relatif rendah, ketidaksesuaian keterampilan, pengawasan ketenagakerjaan terbatas, data PHK terfragmentasi, perlindungan pekerja gig belum memadai, dan diskriminasi usia dalam rekrutmen. Lalu yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Hilirisasi industri, ekonomi digital, ekonomi hijau, industri perawatan, manufaktur berteknologi menengah, reformasi pendidikan vokasi, integrasi data ketenagakerjaan, serta perluasan pelindungan sosial kepada pekerja non-standar. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Otomatisasi perang dagang, regulasi industri, pelemahan sektor padat karya, persaingan produk impor,
bertambahnya angkatan kerja baru, praktik outsourcing berlebihan, serta penggunaan kecerdasan buatan yang dapat memperluas atau memperkuat bias recruitment. Lalu yang berikutnya yaitu implikasi strategi SWOT. Pertama yaitu strategi SO, dilakukan dengan memanfaatkan bonus demografi dan pasar domestik untuk mengembangkan industri padat keterampilan, teknologi hijau, manufaktur pangan, kesehatan, logistik, dan layanan digital yang mampu menyediakan pekerja formal. Yang kedua yaitu strategi WO, dilakukan melalui reformasi pendidikan vokasi, integrasi data lowongan dan kompetensi, subsidi sertifikasi, serta insentif kepada perusahaan yang mengangkat peserta magang dan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Yang ketiga yaitu strategi ST, yang dilakukan dengan mengarahkan investasi, insentif, fiskal, pembiayaan danantara, dan pengadaan pemerintah kepada industri yang menciptakan pekerjaan formal, bersih, membayar upah layak, melakukan pelatihan, dan membangun rantai pasok domestik. Yang keempat yaitu strategi WT, yang dilakukan melalui sistem peringatan dini PHK, perlindungan sosialisasi universal, pengawasan kontrak dan outsourcing, diversifikasi ekspor, serta bantuan transisi bagi perusahaan padat karya yang mengalami tekanan eksternal. Kemudian yaitu keputusan strategis yang direkomendasikan. Sebagai pengambil keputusan, saya merekomendasikan pembentukan program nasional pekerja layak dan formalisasi 2027 hingga 2030. Program ini tidak hanya berorientasi pada penurunan pengangguran, tetapi pada peningkatan kualitas pekerjaan. Yang pertama yaitu fakta upah, produktivitas, dan daya beli. Kebijakan upah perlu menyeimbangkan penghidupan layak, produktivitas, inflasi, kondisi usaha, serta ketimpangan antar daerah. PP nomor 49 tahun 2025 telah memperbarui pengaturan pengupahan untuk menjaga daya beli, kelangsungan usaha, dan stabilitas ekonomi. Implementasinya perlu dilengkapi dengan yang pertama, publikasi indeks biaya hidup pekerja menurut wilayah. Kedua yaitu penyusunan struktur dan skala upah yang dapat diaudit. Tiga yaitu kenaikan upah berbasis jangka atau jenjang kompensasi dan produktivitas. Yang keempat yaitu insentif pajak atau subsidi sementara bagi UMKM yang memformalkan pekerjanya, dan penindakan terhadap perusahaan yang membayar di bawah ketentuan tanpa dasar hukum. Lalu yang berikutnya yaitu sistem peringatan dini dan pencegahan PHK. Pemerintah perlu mengubah kebijakan PHK dari reaktif menjadi preventif melalui sistem peringatan dini yang mengintegrasikan data Kemenaker, BPJS, Ketenagakerjaan, OSS, Perpajakan, Dagangan, Energi, dan pemerintah daerah. Perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam jumlah besar perlu diwajibkan menyampaikan rencana instrukturasi kondisi keuangan, jumlah pekerja terdampak, pembayar hak, serta opsi selain PHK. Jika PHK tidak dapat dihindari, pembayaran pesangon dan sisa upah harus menjadi kewajiban prioritas. Data pekerja juga harus langsung terhubung dengan layanan JKP, lowongan kerja, pelatihan, dan konseling karir. Lalu yang ketiga yaitu larangan diskriminasi usia dalam rekrutmen dan daya beli. Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu membuat larangan eksplisit terhadap diskriminasi usia dalam iklan lowongan, seleksi, promosi, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan juga perlu diwajibkan mengaudit sistem rekrutmen digital dan algoritma penyaringan pelamar agar tidak otomatis menolak kandidat berdasarkan usia. Pengaduan diskriminasi harus dapat diajukan melalui kanal khusus dengan mekanisme pembuktian, mediasi, sanksi administratif, dan pemulihan hak. Yang keempat yaitu perlindungan pekerja gig dan informal. Pekerja perform tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri seluruh risiko kecelakaan, kesehatan, penurunan permintaan, dan perubahan algoritma. Pemerintah perlu membentuk skema iuran bersama dan melibatkan platform pekerja dan subsidi pemerintah bagi kelompok berpendapat rendah. Lalu yang kelima yaitu jaminan transisi pekerja bagi pemuda. Pemerintah perlu membangun Young Employment Guarantee, yaitu jaminan bahwa pemuda yang telah menganggur dalam jangka waktu tertentu memperoleh salah satu dari 4 layanan, yaitu pekerjaan, magang berkualitas, pelatihan berbasis kebutuhan industri, atau pendampingan kewirausahaan. Program tersebut harus memprioritaskan lulusan SMA atau SMK, pemuda net, perempuan muda, penyandang disabilitas, dan pemuda di wilayah dengan TPT tinggi. Pembayaran kepada lembaga pelatihan sebaiknya berbasis hasil, misalnya tingkat penempatan, keberlanjutan kerja selama 6 bulan, peningkatan pendapatan, dan kesesuaian pekerjaan dengan pelatihan.
Lalu yang keenam yaitu investasi berbasis penciptaan pekerjaan layak. Insentif investasi tidak boleh hanya dihitung dari nilai modal yang masuk. Setiap proyek yang memperoleh fasilitas fiskal, pembiayaan BUMN atau pendukung dana danantara harus dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan formal bersih, tingkat upah, perlindungan sosial, jam pelatihan, proporsi pekerja lokal, pengembangan pemasok domestik, kesetaraan gender dan usia, serta berkelanjutan pekerjaan setelah insentif berakhir. Lalu kemudian balance score program ketenagakerjaan. Nah, berikut ini adalah target merupakan usulan kebijakan dan bukan target resmi pemerintahan. Nah, di sini ada sebuah tabel dengan perspektif, sasaran dan indikator kinerja utama 2030. Kemudian berikutnya yaitu tahapan implementasi. Yang pertama yaitu 100 hari pertama. Pemerintah perlu menyesuaikan integrasi awal data PHK, membentuk daftar sektor dan wilayah berisiko, mengaudit iklan lowongan yang menggunakan batas usia, serta membuka layanan satu pintu untuk pengaduan pesangon dan sisa upah. Lalu yang kedua yaitu jangka pendek 1 sampai 2 tahun. Langkah berikutnya adalah merevisi ketentuan diskriminasi kerja, menjalankan proyek pencontohan perlindungan pekerja platform, memperkuat konselor JKP, menerapkan pelatihan berbasis hasil, dan mensyaratkan indikator pekerjaan layak dalam pemberian insentif investasi. Lalu kemudian jangka menengah 3-5 tahun. Pemerintah harus mengarahkan transformasi struktural menuju manufaktur bernilai tambah, industri hijau, layanan kesehatan dan perawatan, teknologi digital, pangan modern, serta industri kreatif. Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui balance scorecard dan dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai kemajuan pemerintah. Nah, berikut ini adalah kesimpulannya. Permasalahan ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya tingginya atau rendahnya angka pengangguran, melainkan kualitas dan keamanan pekerjaan yang tersedia. Penurunan TPT menjadi sekitar 4,65% merupakan perkembangan positif, tetapi belum cukup karena hampir 6 dari 10 pekerja masih bekerja secara informal. Kebijakan yang hanya berfokus pada upah minimum, pelatihan umum, atau investasi tanpa persyaratan penciptaan pekerjaan layak akan menghasilkan dampak terbatas. Pemerintah perlu menjalankan strategi terpadu yang mencakup peningkatan produktivitas dan upah, pencegahan PHK, pemberantasan diskriminasi usia, reformasi perlindungan pekerja gig, jaminan transisi kerja bagi pemuda, serta investasi berbasis kualitas pekerjaan. Dan keputusan utama yang direkomendasikan adalah membentuk program nasional pekerja layak dan formalisasi 2027 hingga 2030 dengan indikator yang dapat diukur, data yang terintegrasi, dan pertanggungjawaban publik. Keberhasilan tidak dinilai hanya dari banyaknya orang yang bekerja, tetapi dari jumlah pekerja yang memperoleh upah layak, perlindungan sosial, kepastian hubungan kerja, serta kesempatan berkembang dan perlakuan tanpa diskriminasi. Nah, berikut ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk mereview dari masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, berikut tadi adalah presentasi dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.